Oke. Kayaknya sudah ini. Totalnya 18 partisipan. Oke, semuanya dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oh ya, ini tak absen ya. Naufal Fati, Saskia, Alia Azali, Anandika, hadir. Say hello dong, hadir ya. Ananta Naisha, ya. Ananta Naisha, mana? Hadir. Seril, Dinaya, Hadir, Pak. hadir. Ferry Andre, Hadir, Pak. hadir. Ya, ini tadi yang udah ngechat saya duluan ini ya. Lorenza, hadir. Kemudian Najwa, Hadir, Pak. iya. Nina Fitriana, kemudian Nina tadi udah kelihatan dari awal tadi. Wah, ini turun ini ya. Nina, kemudian wah, kemana ini? Ryu, Hadir, Pak. Saskia Anggun, Hadir, Pak. iya. Israel ini baru masuk. Israel, halo Israel. Kemudian ini Vincent, ini nggak ada soundnya ya, Vincent ya. Cek Vincentia. Halo. Ihsan. Hadir, Pak. Oh iya, oke kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agendanya adalah remedial teaching. Remedial teaching ini mengulang lagi materi yang kemarin sebenarnya, karena ada beberapa hal yang menurut saya ya oke, ada nilai yang sudah bagus, tapi banyak juga yang nilainya masih kurang dan bahkan belum ikut ulangan. Nah, hari ini tujuannya itu adalah saya mau menegaskan lagi tentang materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan ikatan kimia. Harapannya, karena ini kemungkinan besar UASnya maju ya, jadi saya fokuskan ke materi ikatan kimia, terus nanti minggu depannya lagi adalah masuk ke materi baru yang sebelumnya sudah dibahas di TDPL, yaitu stoikiometri larutan. Oke, untuk hari ini sebenarnya saya mau mengingatkan lagi berkaitan dengan ikatan kimianya ya. Jadi materi ikatan kimia itu sebenarnya adalah materi yang mempelajari tentang hubungan suatu atom sama atom ketika ingin menjadi stabil itu bagaimana. Jadi atom intinya itu atom itu pengen stabil. Nah, bagaimana biar stabil? Biar stabil dia harus berikatan. Oret-oret Andre. Ya, atom pengen stabil. Caranya gimana kalau pengen stabil? Ya berikatan. Berikatan berarti harus bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari di sini. Ya, jadi bagaimana proses berikatan itu terjadi. Nah, nantinya ikatan itu ada ikatan ion, kemudian ada ikatan kovalen, dan kemudian yang terakhir ada ikatan logam. Kita akan lebih berfokus sama ikatan ion sama kovalen, ikatan logam bisa dibaca ya. Oke, berhubungan dengan pengen stabil ya, kayak orang aja. Kenapa kalau orang misalnya si A suka sama si B, tapi dia belum nyambung, dia kemudian bilang chemistry-nya belum dapet.
Chemistry itu kan kimia, betul ya. Yang dimaksud itu ikatan kimianya belum dapat. Oke, nah karena apa? Nah, oleh karena itu ketika pengen menjadi stabil, kita harus dilihat dari apanya? Dilihat dari konfigurasi elektronnya. Rasi elektronnya. Ngomong-ngomong konfigurasi elektron ini sudah bisa belum menuliskan konfigurasi elektronnya? Karena ini pertemuan awal-awal ini ya. Masih ingat begini, misalnya saya punya Na11. Konfigurasi elektronnya 281. Ini kira-kira bisa enggak menuliskan konfigurasi elektron ini? Ayo, jawab. Sudah bisa belum menuliskan? Kalau belum, saya bahas lagi nih cara menuliskan konfigurasi elektron Na11 281. 281 Belum, dapat Pak. dari mana? Belum. Oke. Kita bahas ya dari sini berarti mulainya ya. Nah, kita bahas dulu konfigurasi elektron. Konfigurasi Bayu masuk. Si elektron. Oke, saya kasih konfigurasi elektron yang kulit saja ya, yang kulit. Urutannya begini, atom itu kan begini. Oke, ini adalah inti atom. Ini disebut sebagai kulit atom. Kulit pertama disebut kulit K, kulit kedua kulit L, kulit ketiga kulit M, dan seterusnya. Ya, ini adalah kulit 1, ini kulit 2, ini kulit 3. Nah, masing-masing kulit punya kapasitasnya, kapasitas elektronnya. Oke, kulit K maksimalnya itu 2 elektron. Kulit L itu maksimalnya 8 elektron. Kulit M maksimalnya itu 18 elektron. Kulit N maksimalnya itu 32 elektron. Dan kulit KLMNO itu maksimalnya adalah 50 elektron. Oke, ini maksimalnya. Ini maksimalnya, maksimal terisinya. Oke, jadi misalnya saya punya Na11. Na11 itu berarti artinya elektronnya ada 11. Ya, sorry. Na11 berarti ini elektronnya ada 11. Diisikan ke kulitnya. Kulit 1 berapa? Kulit 1 menampung 2. Ya udah tulis saja 2. Ini di kulit K. Berarti kalau saya gambar di sini, berarti kulitnya di sini, elektronnya 2 itu di sini. 1, 2. Oke. Kemudian selanjutnya kulit L. L maksimal 8. Elektronnya tadi sudah diambil 2 di kulit pertama. Sisanya berarti tinggal berapa? 9. Nah, 9 kita isikan dulu di sini 8 karena maksimalnya 8. 2 tambah 8 10. Oke, ini baru 10. Berarti 8 ditulis di sini. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kulit kedua ada 8 elektron. Nah, sekarang yang ketiga KLM, M berarti kulitnya sisa berapa ini tadi elektronnya? Ini sudah 10, Pak. Masih ada kurang 1, berarti sini 1. Oke, ini 1. Berarti totalnya ini kalau ditotal ini ada 11 elektron. Oh, berarti kalau kita gambarkan kulitnya berarti di sini ada 1. Oke, kulit 1 itu ada 2 elektron, kulit 2 itu ada 8 elektron, kulit ketiga itu ada 1 elektron. Oke, sampai sini paham? Bisa? Paham, Pak. Oke. Ya, saya kasih contoh satu lagi. Misalnya saya punya Cl17. Berarti elektronnya ada berapa ini Cl17? Ada 17 elektron. Elektron. Ya, berarti konfigurasinya bagaimana? Konfigurasinya berarti bagaimana? K-nya diisi berapa? 2. Kemudian 8, baru 10 ya ini ya. Masih kurang berapa?
7. 7. M-nya Nah, 287. 7. Oke. Sampai sini Iya. bisa? Oke, paham? Paham. Nah, oke. Elektron yang terakhir ini disebut sebagai elektron valensi. Oke, ini disebut elektron valensi. Berarti kalau ini elektron valensinya 1. Kalau yang ini berarti elektron valensinya sama dengan 7. 7. Nah, ada aturan tambahan. Aturan tambahannya ini. Aturannya. Maksimal elektron valensi itu sama dengan 8, maksimalnya 8. Jadi kalau misal di belakangnya masih 10, itu berarti tidak boleh. Ya, maksimal elektron valensi itu 8. Oh, berarti 1 berarti benar. Ini 7 berarti benar. Sekarang saya kasih contoh lagi. Misalnya Ca20. Oke, urutannya kan tadi ini ya. Yoga Sena masuk ya. Oke, urutannya tadi kan KLMN ya. K itu 2, L 8, M N O 28, 18, 32, 50. Ini urutannya ya. Sekarang kita coba 40 sekarang ya. 40. CA20 sekarang kita coba CA20. Ya, 2 8 baru berapa ini sekarang? 10 ya. Tambah lagi berapa ini? Tambah 10. Tambah 10. Benar enggak ini? KLM betul. Kalau dari segi aturan ini betul, Pak. Ini sudah betul, tapi tadi ada aturan tambahan bahwa elektron valensi atau yang terakhir, elektron valensi atau yang terakhir itu maksimal berapa tadi? 8. Iya, maksimalnya 8. Maksimalnya 8 elektron. So, kalau begitu ada yang salah dong dengan sini. Ini 10, Pak. Kalau ini berarti salah ini. Kalau begini berarti harus pakai angka yang paling di bawahnya ini. 10 itu paling dekat di bawahnya berapa? Ini ya. 8. Berarti kita putus dulu. 8 kemudian 8. ini jadi 2. Maka konfigurasinya yang betul adalah 2, 8, 8, 2. Lah, ini sudah aman, sudah memenuhi syarat maksimal 8 elektron. Berarti ini bisa. Paham ya? Jadi kalau misalnya 14, Pak, di sini ya diputus 8 terus sisanya berapa? Begitu ya. Oke? Ini paham ini ya, paham ya? Paham. Oke. Kalau sudah paham ini nanti ya ini ini ada yang bisa tak kirimi via ini ya. Nanti siapa yang tadi nggak bisa join? Tak udah punya komputer, Pak. Oke, nanti ini screenshotannya tak kirim ke salah satu anak, nanti anak suruh share ya. Siapa ini ya? Ya, Pak. Oke. Itu aja, Pak. Siapa? Nah, sekarang bersifat dengan stabilan. Kembali ke sini, kembali ke ikatan, kestabilan, ya. Atom pengen stabil tadi. Atom stabil jika elektron valensinya itu sama dengan 8 elektron. Oke, jadi semua atom kalau elektron valensinya 8 elektron itu mesti stabil. Oke, atau 2 elektron khusus untuk hidrogen. Ya, khusus untuk hidrogen. Oke, khusus untuk atom H.
Ini nyoret-nyoret capo lagi. Penasaran deh. Ya, penasaran deh ya. Oke, jadi semuanya stabil kalau pengen jadi 8 ya. Nah, sekarang begini, kalau misalkan tadi kita sudah punya Na11. Oke. Na11 2 8 1. Ini ya elektron valensinya. Na11 itu sudah stabil apa belum? Belum. Belum. Dia belum stabil. Bila kalau dia belum stabil, ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan untuk menjadi stabil. Untuk stabil ada dua kemungkinan dengan cara lepas elektron. Jadinya adalah atom positif, jadi ion positif. Ada yang terima elektron. Atau jadi ion negatif. Yes. Nah, bagaimana ketentuannya untuk menjadi plus atau minus? Saya kasih contoh begini. Ini 1 ya. Kalau pengen jadi 8 itu akan lebih mudah melepaskan 1 atau menerima 7. Kira-kira bagaimana? Ya, kasusnya Na ternyata dia akan lebih mudah lepas 1. Lepas 1 elektron. Karena lepas 1 elektron, maka jadinya bagaimana? Na11 plus. Oke, ini plus ini ya. Ini artinya jadi ion positif. Jadi 2, 8 sehingga dia jadi stabil. Paham sampai sini? Oke, kalau 1 berarti dia plus 1 elektron, artinya dia lepas 1 elektron. Paham? Lumayan, Pak. Oke, satu lagi. Ca20 tadi, Ca20. 2, 8, 8, 2. Biar stabil maka cenderung dia melepas. Iya, lepas 2 elektron. Maka berubah jadi apa? Kalau lepas 2 elektron, jadinya apa? Ca22 plus. Paham ya? Ini 2, 8, 8. Maka stabil. Paham? Contoh 1, contoh 2. Ada juga yang cenderung minus. Ya, ada juga yang cenderung minus. Contohnya begini, Cl17 tadi. 2, 8, 7. Ternyata kalau untuk Cl dia lebih mudah melepaskan 7 atau menangkap 1. Ternyata dia lebih mudah terima 1 elektron. Jadi apa? Oh, jadinya nanti adalah Cl17 menangkap 1, jadinya ion min. Cl min 1. Paham ini? Jadi kalau saya ringkas ini ya. Kalau elektron valensinya ya, kalau elektron valensinya 1, 2, 3, maka dia akan cenderung membentuk plus 1, ini jadi plus 2, ini jadi plus 3. Paham? Paham. Nah, kalau elektron valensinya minus. Elektron valensi. Kalau elektron valensinya 5, 6, 7, maka dia cenderung min 3, min 2, min 1. Contohnya Cl ini tadi, min 1. Paham nih ya? Oke. Lah Pak, kalau 4 gimana Pak? Kalau 4 ini kasus khusus, dia bisa plus 4, bisa min 4. Kalau 8 sudah stabil, nggak perlu plus minus lagi. Paham ini ya? Jadi kamu cuma butuh konfigurasi elektronnya, kemudian kamu terapkan di sini. Paham ini? Clear ini? Clear? Paham. Ya. Oke, sampai sini paham ini ya. Kalau udah paham sampai sini, kita mau masuk ke ikatan kimianya.
Ya. Beneran ya, tanya ya, tanya. Sekarang kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion ya, ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk antara atom-atom yang apa? Atom elektropositif dengan elektronegatif, atau cara gampangnya adalah yang plus sama yang minus, cenderung untuk membentuk positif sama minus. Tahu dari mana? Dari sini. Oke, ini berarti yang elektropositif. Kalau yang ini elektronegatif. Oke, paham ya dari sini-sini. Ya, atau bisa juga cara mudahnya adalah dari atom logam. Nah, atom logam itu ciri-cirinya dia membentuk atom yang positif bertemu dengan atom non logam atau yang negatif. Oke, ini clearkan dulu ikatan ion. Ikatan ion itu terjadi akibat adanya serah terima elektron. Serah terima elektron. Oke, serah terima elektron. Yang positif itu berarti menyerahkan, ini berarti serah ya, serahkan. Serah, yang ini berarti terima. Oke, jadi nyumbang. Yang positif itu kelebihan hartanya disumbangkan sama yang kekurangan hartanya. Oke, terjadi bagaimana? Saya contohkan. Contoh. Senyawa yang terbentuk antara Na11 dan misalnya saya punya F9, jangan F, misalnya bawahnya F, ini S15 ya. Apa yang terbentuk antara Na11 dengan S16? Nah, caranya gimana cara ngerjain seperti ini? Ya, kita beginikan dulu. Na11 itu adalah 281, maka dia cenderung Na plus 1. Paham? Paham sampai sini? Kurang, Pak. Kurang, Nah, Pak. S16 berarti 286. Paham? Nih, kalau 6 berarti cenderung, nih kita lihat aturannya. Kalau 6 cenderung minus 2. Minus 2. Oke, kita tulis S2 min, angkanya di depan kalau jadi pangkat. Sampai sini paham ini? Paham. Nah, sekarang kalau Na plus ditambah dengan S2 min, maka hasilnya apa? Kan gitu pertanyaannya. Oke, ini cara cepatnya, kalian lihat begini saja. Yang ini kan berarti plus 1 ya. Ini tak tulis saja plus 1 berarti ya, ini plus 1. Oke. Kamu fokus pada angkanya saja. Wah, ini nanti zoomnya mati ya. Nanti kita connect lagi. Begini. Begini. Paham? Tukeran angka. Maka yang terjadi hasilnya apa? Na2 S1. Oke, S1 atau ditulisnya adalah Na2S. Paham sampai sini? Plus minusnya sudah hilang. Paham. Plus minusnya sudah hilang. Nah, senyawanya jadinya adalah natrium sulfida. Oke. Contoh lagi, kalau saya punya X2 plus ditambah Y3 min, maka jadinya apa? Ayo, silang-silang tuker. Set ini jadinya apa? X3 plus minusnya hilang, X3 Y2. Oke, good. Kalau saya punya X plus 1 ditambah dengan Y3 min, maka jadinya apa? X3 Y1. Oke, paham? Semua ini adalah disebut sebagai senyawa ionik. Oke, senyawa ion karena dia mengandung ikatan ion. Paham ini? Paham?
tentang ikatan ion. Lah Pak, tadi logam non-logamnya gimana Pak? Nah ini, semua yang bermuatan positif ini adalah logam. Semua yang bermuatan negatif ini adalah non-logam. Jadi logam ketemu karo non-logam, jadinya adalah senyawa ionik. Paham? Clear ini ya? Clear? Paham. Gampang ya? Ini Gampang. iya, ini kudune iso gampang. Isi. Gampang. Saya kasih contoh satu lagi, coba misalnya saya punya Al213 sama oksigen 8, coba yuk gawe. Al13 itu berarti berapa? 2, 2, 8, 3. Oke, berarti cenderung AL-nya AL apa? 1. Negatif. Kok negatif? Iki toh bro. Iki toh 3 itu berarti plus 3. Positif. Iya, plus 3. Oh ya Pak, positif. Ya, plusnya mburine, oke. Terus ini berarti 2, 6. 6. 8. Berarti O oksigen berapa? 2. 2 min apa positif? 2 min. Plus. Min. Min wong 6 kok. Iki nonton meneh nek guru kapal tonton iki. Ya 6 min. Bener-bener. Yes, ngono wae ya. Saiki digawe Al3 plus ketemu karo O2 min, maka jadinya silang-silang. Rene. Yes, jadinya adalah AL2 O3. O3, pinter. Ini tok, Bro. Ini jenenge senyawa ionik. Nah, ini memberikan nama apa? Oh, memberikan nama gampang. Depannya itu kan aluminium. Lihat di sistem periodik unsur. Ya. Belakangnya itu adalah oksigen, tapi diganti nama ida, jadinya adalah oksida. Oke, dari nama ini kan aslinya oksigen, Pak, oksigen. Ya, oksigen dikasih ida. Oke, jadinya adalah aluminium oksida. Paham? Ini nanti kita mati dulu, setelah itu saya konekkan lagi ya. Silakan kalian join lagi ya. Iya, Pak. Ini soalnya waktunya habis. Jadi waktu zoomnya itu kan jatahnya cuma berapa menit ini? Jatahnya kan cuma 40 menit doang. Satu kali lagi untuk membahas ikatan kovalen. Nah, berkaitan dengan itu, ya nanti ada ulangan lagi. Tapi ulangannya sifatnya perbaikan dan sifatnya tugas kalau yang sudah tuntas kemarin ya. Saya kasihkan jam 18.30 sampai jam 19. Sampai jam 19. Ini apa ini? Kok yang kemarin bisa full time? Nanti malam, Pak. Yes, betul. Kemarin Ngantuk. sudah ke blok. Enggak, ini masih sore ya, masih sore. Kalau kamu bisa 20 menit aja selesai ya nggak masalah. Oke, nanti ulangan saya kasihkan soalnya itu adalah soalnya tertulis ya. Tertulis uraian. Silakan kamu kerjakan sendiri. Ya, kemudian nanti diikuti aturannya, dibuat PDF. Oke? Oke, Pak. Oke, ini nanti filenya di foto, kemudian jadikan foto ya. Foto, kemudian jadikan PDF. Pakai cam scanner. Oke, Pak. Download di Play Store. Ya. PDF. Nanti langsung saya koreksi setelah itu. Oke? Oke, Pak. Ya. Ini saya matikan dulu, nanti kita join lagi ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke. Kita end dulu. Jam berapa Pak?
Ya kita langsung join lagi. Oh iya, siapa? Join lagi. Karena waktunya habis. Ya,